Siska dicurigai sebagai seorang penyihir karena saat itu banyak gadis dan wanita yang dituduh merapal mantra dan menyebabkan kekacauan serta ketakutan. Siska adalah seorang wanita bangsawan kaya yang memiliki hartanya sendiri secara berlimpah. Dia dituduh sebagai penyihir oleh saksi mata bernama Vel. Dia adalah seorang pemilik perusahaan kursi. Di luar jendela kamarnya, tumbuh pohon besar yang tinggi dan mencapai atap rumah. Vel mengatakan pada bulan purnama, kadang-kadang dia melihat Siska memanjat batang pohon dan memotong dahan dengan belati yang dibawanya. Siska selalu menghilang dan melarikan diri sebelum Vel bisa menangkapnya. Tidak menunggu lama, Siska pun dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Sebelum tali ditarik, dia dengan murung melantunkan kalimat, "Akan ada tamu di aula." Jenazahnya diturunkan dan dimakamkan di pemakaman terdekat. Beberapa minggu kemudian, Vel bersama pendeta setempat sedang berjalan dekat pohon es saat senja dan tampak seperti ada makhluk di dahan-dahannya, tetapi menghilang sebelum dilihat dengan jelas. Malam itu udara terasa panas, sehingga Vel membiarkan jendela kamarnya terbuka. Keesokan harinya, dia ditemukan tewas di tempat tidurnya dengan ekspresi ketakutan karena teror parah. Meskipun postmortem dilakukan, tetapi tidak ditemukan apa penyebab kematiannya. Putra Vel mewarisi rumah, tetapi dia menolak tidur di kamar bekas ayahnya. Dia meninggal tahun 1735. Ketika keluarga itu hendak memperluas wilayahnya, yang sampai harus mencapai tanah kuburan, maka kubur Siska pun harus digali, tetapi saat dibuka, ternyata petinya kosong tanpa tubuh. Penduduk di sana menjadi geger. Pewaris ketiga keluarga itu yang bernama Richard menolak untuk tidur di kamar yang diduga terkutuk itu. Namun lama-lama dia bosan berada di kamarnya dan dia pun berpindah ke kamar terkutuk, tempat kakeknya meninggal beberapa dekade sebelumnya. Malam itu dia menutup jendelanya. Saat itu dia mendengar sesuatu menggaruk jendela kamarnya. Esok harinya, dia dikunjungi oleh cucu pendeta yang sekarang sudah menjadi pendeta. Mereka mengobrol tentang kematian Vel dan menemukan sebuah Alkitab tua miliknya, dan di dalamnya terselip sepucuk kertas bertuliskan keinginannya untuk menebang pohon es sebelah rumah. Richard memastikan kalau esok hari dia akan mencari tukang untuk menebangnya. Dia menceritakan tentang suara garukan aneh di jendela pada malam sebelumnya dan menyalahkan dahan yang menggores-gores kaca. Pendeta mengatakan tidak mungkin karena cabang tidak bisa mencapai jendela. Mereka memutuskan bahwa itu ulah tikus. Pada malam harinya, beberapa tamu datang untuk kunjungan akhir pekan. Suasana rumah sangat ramai, tetapi selepas berbasa-basi dan temu kangen, mereka merasa lelah dan mengantuk. Mereka pun pamit istirahat ke kamar tamu masing-masing. Malam itu udara terasa panas, dan Richard tidur dengan jendela terbuka. Ketika dia terlelap, sesuatu memanjat melalui jendela, masuk,
lalu menggigit Richard. Keesokan paginya, Richard ditemukan tewas di tempat tidurnya. Semua tamu ribut dan mencari tahu apa yang sebenarnya membunuh Richard pada tengah malam itu. Mereka semua berkumpul di dekat pohon besar itu untuk mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di sana. Seorang tukang kebun memanjatnya dan tampak di tengah pohon itu ada lubang. Dia melihat sesuatu yang membuatnya sangat syok dan menjatuhkan lenteranya karena terkejut. Lentera itu menyulut pohon dan terbakarlah pohon itu. Para tamu menyaksikan dengan ngeri saat laba-laba besar berbisa yang tak terhitung banyaknya merangkak keluar dari lubang yang terbakar dan mati di rerumputan. Setelah laba-laba habis terbakar dan apinya sudah padam, mereka menyelidiki pohon besar itu. Ternyata di bawah pohon itu terdapat sebuah gua dengan sarang laba-laba besar. Yang lebih mengerikan, di gua itu juga ada kerangka wanita yang sudah kurus kering. Kerangka itu diduga adalah kerangka Siska yang sudah meninggal setidaknya 50 tahun. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mayat Siska bisa berada di sana? Mereka semua saling berpandang-pandangan dengan ngeri.